tinggi badan tuh matters buat kiper. Sama seperti basket. Lu kalau tingginya 165, mau sejago apapun gak akan bisa compete. Kiper juga gitu. Mau lu sejago apapun, tetap tinggi itu matters. Nah, jadi Sirus Margono itu checklist semuanya, dan untuk kepentingan nasional juga lebih diuntungin. Jadi kan kalau di Karang kemarin kan udah minjemin 2 tuh. Kakak beradik Hanusa ke Persik ya. Ke Persik. Nah, kira-kira dari pemain asing ada nggak yang dicoret? Kemarin kan katanya Ramon Tanke itu sempat, tapi dia kemungkinan naik nih. Nah, kira-kira ada nggak nih? Kalau penglihatan Bung Harpa lah di setengah musim pertama. Iya, kalau saya lihat sih justru ya Ramon Tanke memang betul ya, tadinya sempat diisukan karena berapa pertandingan dia nggak golin kan. Tapi kemudian tiba-tiba dia digolin dalam dalam 2 bulan beruntun dia golin. Kalau saya jadi manajemen Persib sih saya malah mikirnya pertahankan aja. Menurut saya ya gitu. Kecuali memang ada yang parah banget. Saya tidak melihat ada pemain utama ya, kecuali pemain lapis kedua emang mereka nggak pernah main kan gitu. Itu lain soalnya. Tapi pemain utama saya tidak melihat ada yang urgent harus dijual. Apalagi mereka bermain di 2 kompetisi, apalagi kalau nanti lolos ke fase berikutnya gitu. Dan kita nggak tahu nih, biasanya makin dekat ke garis finish mungkin ada yang cedera atau akumulasi kartu. Jadi saya rasa Persib dengan segala ambisinya, karena ini adalah pertaruhan segala-galanya. Daripada mereka mengeluarkan 1-2 pemain yang akhirnya membuat ambisi mereka gagal sebagai tim pertama di Indonesia yang juara 3 kali berturut-turut, mendingan mereka keep aja, kan nggak pernah tahu. Gitu. Iya. Atau mungkin gini Bung Harpa, manajemen Persib akhirnya memutuskan melepas Adam Zibek. Adam Zibek kan sendiri di Persib dia baru main sekali kalau nggak salah ketika lawan Persita, dan saat itu Persib kalah 2-1. Nah, jadi bisa aja opsinya Adam Zibek cabut, kemudian digantikan oleh kiper lokal mungkin. Kan saat ini dalam beberapa hari terakhir tuh kencang rumornya Cyrus Margono diincar oleh Persib Bandung untuk bisa jadi menggantikan posisi Adam Zibek. Nah, ketika Adam Zibek keluar, otomatis ada 1 slot pemain asing yang kosong nih. Nah, ini kan bisa jadi buka kemungkinan Persib Bandung untuk datengin mungkin Kurzawa dan Kongolo atau gimana Bung Harpa melihatnya? Kalau untuk posisi penjaga gawang ya, penjaga gawang ya memang pemain asing nggak main di tim utama memang agak aneh ya kan, udah penjaga gawang cadangan pula, ini mungkin aja. Teja Pakualam bagus, kita sepakat ya, walaupun dia secara postur nggak terlalu tinggi, agak anomali karena jujur gue pikir tuh dulu karirnya udah habis ketika jaga Mendoza ya, musim lalu tuh tampil luar biasa, gue pikir bakal dilanjutkan, TJ-nya mungkin hanya penghangat bangku cadangan, nggak taunya dilepas, feeling gue sih karena duit ya, pasti, apalagi kalau bukan itu. Terus Teja Pakualam ternyata bagus juga, cuman ada 2 alasan gue sepakat kenapa mungkin ada penjaga gawang masuk adalah 1, tetap jaga-jaga, kiper yang memang mumpuni, yang katakanlah selevel, dan kedua untuk membuat dalam tanda kutip tidak nyaman Teja Pakualam. Karena dia kan sekarang ini lagi di atas angin. Nah, kayak nggak punya pesaing. Nah, dengan adanya kiper cadangan yang mumpuni, bukan tidak mungkin akan membuat dia tetap tidak lengah, tetap stay dengan performa dia yang menurut dia cukup bagus. Dan yang kedua, soal isu pemain baru, itu kan mungkin masuk. Kan dulu sempat dikaitkan Martin Paes kan. Tapi terakhir kayaknya sih dibantah sama dia ya, kurang lebih. Meskipun kalau kita lihat minute play dia di Dallas itu agak mengerikan juga. Udah 6 bulan lebih nggak main. Setelah dia cedera, kiper cadangannya kalau dimasuk, ternyata lumayan bagus. Akhirnya nggak main-main Paes. Jadi orang berpikir mungkin boleh juga nih. Tapi kan kayaknya enggak ya. Nah, yang mungkin adalah Sirus Margono. Dan kalau gue pribadi berharap, kenapa? Bukan hanya for the sake of Persib Bandung interest ya. Tapi supaya dia di Indonesia kan mainnya deket nih, apalagi nanti AFF bisa dilepas dong. Kan kalau John Hortman udah bilang, kalau pemain yang di Eropa tier 1 kayak Jay Itzes, kayak Kevin Dix, hampir tidak mungkin, karena itu lagi mau menuju pramusim baru tuh, kalau nggak salah akhir Juli ya, akhir Juli, liga-liga udah mulai tengah Agustus, jadi hampir pasti nggak bisa dilepas. Nah, berarti kan Emil udah pasti nggak bisa dilepas. Martin Paes juga Liga MLS baru mau mulai. Nah, kalau Sirus Margono main di Persib kan dia bisa bela timnas kan. Nah, itu keuntungannya kalau kita lihat dari sudut pandang timnas. Dan kalau secara profile, kebetulan gue suka bikin raport abroad namanya. Dan penampilan dia itu, gue nggak nonton live ya. Cuman highlight-highlightnya dia kiper modern lah. Bisa build up. Kemudian medium passnya bagus. Kalau dia di press, dia nggak langsung buru-buru. Kalaupun terpaksa harus
dia clearance, dia nggak clearance-nya asal-asalan buang jauh ke depan, tapi dia masih bisa medium pass langsung, umpannya bagus-bagus gitu loh. Tingginya 190 kalau nggak salah, ideal, refleksi bagus, sebenarnya oke sih. Gue juga nggak ngerti kenapa dia tidak menjadi masuk radar timnas, dan gua rasa kalau dia masuk ke Persib, apalagi nanti kalau kita bicara ACL 2 nih. ACL 2 kan lawan Ratchaburi. Gede-gede pasti kan pemain asingnya. Ratchaburi mungkin masih bisa kita lewati nih setelah dengan, itu. Setelah itu kan ketemu Pohang atau Gamba Osaka. Walaupun Gamba kalau nggak salah sih agak lagi jelek ya, tapi tetap aja lah Jepang kan nggak bisa kita anggap semata. Nah itu kan pemain asingnya tinggi-tinggi, bola atas. Jangan salah, bukan hanya soal postur loh. Tapi kita bisa lihat waktu kita round 3 terakhir itu lawan Jepang kan gol pertama sundulan. Dan gue sempat ngelihat colongan nih, ngelihat latihan mereka, sundulannya gila-gila. Gila emang. Yang gila-gila, memang bagus mereka walaupun secara postur tidak setinggi katakanlah pemain Latin atau pemain Afrika. Artinya tinggi badan tuh matters buat kiper. Sama seperti basket. Lu kalau tingginya 165 mau sejago apapun gak akan bisa compete. Kiper juga gitu. Mau lu sejago apapun tetap tinggi itu matters. Nah, jadi Sirus Margono itu checklist semuanya. Dan untuk kepentingan nasional juga lebih diuntungin, jadi ya, dan gue nggak tahu ya harganya ya red cardnya dia, tapi kayaknya sih masuk lah, kayaknya sih masuk. Ya, kebetulan juga memang Cyrus saat ini berstatus tanpa klub ya Bung Harpa, jadi Persib punya nilai plus lah buat datengin kiper yang satu ini. Nah, yang tadi kan Bung Harpa bilang kedatangan Cyrus nih diharapkan bisa membantu Persib di ACL 2 ya, entah nanti ketika melawan Ratchaburi atau mungkin ketemu Gamba atau Pohang di babak perempat final. Nah, ketika nantinya Persib bisa ngalahin Ratchaburi, terus lanjut bisa menghadapi Gamba atau Pohang, kita atau Persib butuh pemain sekelas Jesse Lingard nggak sih nih, Bung Harpa? Karena kan ini unik banget kalau di medsos ya sekarang tuh. Jesse Lingard kan setelah dilepas dia di Korea ya? Di FC Seoul, Korea kan? Di FC Seoul kontraknya habis di Desember kemarin. Terus juga uniknya nih, Jesse Lingard ternyata punya agen yang sama dengan penyerang Persib Andrew Jung dan juga Layvin Kurzawa. Nah, pokoknya nih cocok logi ini tuh bikin ya banyak bobotal berharap ya udah ambil Jesse Lingard. Nah, di saat bersamaan kan juga sebenarnya Persib nggak punya pemain nomor 10 yang benar-benar firm ya. Dalam pola 4-2-3-1 Bojan Hodak itu pemain nomor 10-nya bergantian, entah itu Tom Haye, Adam Alis atau Luciano Goicoechea. Padahal pemain ini nih apa ya, posisi nomor 10 itu sebenarnya bukan posisi aslinya. Misal Tom Haye kan posisi aslinya memang nomor 8, terus juga Lucho juga nomor 8. Nah, apakah ini memang waktu yang tepat bagi Persib untuk datengin pemain nomor 10 seperti Jesse Lingard? Oke, kalau gue nggak setuju. Kalau gue nggak setuju, karena ini anak agak banyak masalah sebenarnya setahu gue. Iya, benar. Banyak juga ntar dia. Itu takutnya kayak William ujung-ujungnya. Itu dia. Gitu juga. Karena dulu kalau nggak salah pernah pramusim dia gimana ya, berulah. Pokoknya troublemaker lah. Nah, ritme Persib kan sekarang agak lumayan oke nih. Bagus suasananya ya, lagi bagus, lagi kondusif secara mental ya. Kalau soal ada bongkar pasang 1-2 posisi itu wajar. Tapi secara mental ini sangat luar biasa. Kemarin kan gue juga sempat nonton El Clasico di mana di GBL akan itu luar biasa. Semua fans juga penuh, kita lihat penonton ya kan. Sangat damai pula. Auranya pokoknya bagus lah gitu. Jadi kalau tiba-tiba datang takutnya bikin kacau nih. Ini gue kalau sedikit flashback ya ke Liga Inggris ya. Dulu tahun 95 itu pernah Newcastle itu di posisi nomor 1. Ya kan bagus. Terus dia datengin Faustino Asprilla. Memang waktu itu dia bukan troublemaker ya. Cuman agak-agak ngeganggu ritme lah gitu. Padahal nggak terlalu butuh sebenarnya mereka pemain depan gitu. Jadi oke lah, mungkin pemain nomor 10 yang real Persib nggak terlalu punya. Tapi gue rasa plus minusnya gitu loh. Bagus jeleknya. Oke, mungkin kita dapat pemain nomor 10. Tapi juga nanti dia bikin masalah. Terus dia ngerasa gue bekas Manchester United nih. Nanti ada gitu-gitunya lagi. Nanti selama ini kan semua sama Bojan Hodak diginiin kan. Udah bagus nih kondisinya. Suka nggak suka ya emang pelatih harus diktator. Dalam arti harus dia yang ngatur semuanya. Nanti kan tanggung jawabnya dia juga. Jadi kalau tiba-tiba nanti mungkin ada pemain yang nggak suka, wah Jesse Lingard bisa untuk teman pemberontak nih kan atau apa itu organisasi kan ada manajemen konflik. Kalau gue sih kurang setuju ya. Bukan yang nggak mau Persib itu jadi bagus, enggak. Justru takutnya dia malah banyakkan mudaratnya daripada manfaatnya. Tapi kalaupun tiba-tiba manajemen Persib mengambil keputusan untuk mengambil dia, ya mudah-mudahan bagus jadinya gitu. Jadi kalau gue sih agak kurang setuju ya gitu. Karena dengan yang ada pun bisa lah dimaksimalkan lah. Soalnya Jesse Lingard tuh dulu sempat diprotes sama Wayne Rooney atau katanya. Kalau
biasanya kalau zamannya Rooney kan pemain habis kalah nih besokannya sedih ya kan, besokannya merenung lah. Ya merenung ya. Angkatannya Jesse Lingard, angkatannya Paul Pogba itu habis kalah joget-joget gitu ganti. Makanya mungkin mentalitasnya beda ya. Mentalitasnya beda. Mungkin itu ditakutkan juga kali ya. Ya jadi, lebih ke situ sih. Lebih ke situ ya. Jadi mungkin bukan negative vibes tapi positive vibes di momen yang salah. Iya. Ya kalau habis menang joget mah nggak apa-apa. Iya benar. Gitu. Posisinya habis kalah gitu. Iya, dan apalagi sekarang dua kompetisi ini kan Persib benar-benar harus benar-benar gigi 5 kan, nggak bisa lengah sedikit karena kita semua tahu lah di Liga 1 poinnya sangat tipis. Jadi 1 poin kalah sekali menang sekali itu sangat berarti dalam perebutan untuk posisi di papan atas. Nah ini kan bicara pemain asing tambahan untuk Persib Bandung, Bung Harpa. Kan tadi kan juga sudah dibahas juga oleh Bung Arung kalau gimana Persib butuh pemain tambahan nggak sih di lini depan kan. Ramon Tanke yang sempat redup di awal musim kan memang di beberapa match terakhir sudah sempat golin ya. Dia bahkan golin di laga krusial ketika melawan Borneo dan juga Bangkok United saat itu kan. Nah tapi kan di saat bersamaan juga ada striker bagus nih sebenarnya yang lagi lowong, ada namanya Margozu Gancik. Nah ini mantan rekannya Jesse Lingard juga di FC Seoul. Nah kalau misalnya memang Persib niat ini sebenarnya pemain top kayak gini bisa didatengin sih Bung Harpa, karena kan sebenarnya seperti yang sudah saya bilang tadi ya bisa jadi Persib ngelepas Adam Zibek untuk menambah slot pemain asing yang kosong ini, karena kan kalau Zibek keluar otomatis ada 2 yang kosong kan. Satu mungkin diisi Kurzawa. Nah satu lagi nih bisa jadi diisi oleh bisa Kongolo atau mungkin Zugancik. Nah kalau Bung Harpa lihat sendiri Persib butuh penyerang tambahan nggak sih untuk bisa mencapai target prestisius mereka musim ini untuk hat-trick gelar juara Super League dan juga untuk makin melaju jauh di ACL 2. Mengacu lagi balik ke soal kebijakan manajemen ya, bahwa mereka nggak akan banyak beli pemain. Jadi mungkin maksimum 2. Ya kalau satu kita tadi udah bahas antara Kongolo atau mungkin Kurzawa, ya mungkin satu striker bisa aja dia beli gitu. Tapi bisa juga enggak, karena sebagai pelatih yang kalau gue lihat Bojan Hodak ini benar-benar bisa bukan hanya membuat pemain itu nurut, tapi juga dia bisa memotivasi ya. Tangke itu juga gue rasa kalau nggak disabet sama dia nggak mungkin bisa golin itu. Jadi 50-50 kalau menurut gue ini depan. Jadi bisa dia memaksimalkan Adre Jung, Tangke dan lain-lain. Bisa juga beli. Tapi kalau pemain belakang kalau menurut gue lebih mandatori untuk beli gitu. Karena memang dengan cara dia meminjamkan dengan meminjamkan Hehanusa, artinya memang dia sudah harus mengisi kekosongan tersebut kan. Jadi kalau gue bilang lebih cenderung pemain belakang untuk dibeli daripada pemain depan. Kecuali memang ada yang bagus ya, benar-benar bagus, ya itu bisa aja gitu. Jadi opsinya sih seperti itu. Ini kan di tengah panas bursa transfer ini Persib Bandung otomatis menjadi perhatian oleh media-media dunia ya, ada El Quip dari media Prancis, terus juga Foot Mercato, terus juga ada beberapa media Italia juga sempat mengabarkan kalau Federico Barba bakal hengkang ke Pescara seperti Calcio Mercato dan lain-lain. Saat bersamaan juga ada salah satu analis taktik di Indonesia ini Tommy Deski. Dia dihubungi oleh El Quip dan El Quip tuh nanya-nanya ke dia, sebenarnya regulasi pemain asing di Indonesia seperti apa, Liga Indonesia seperti apa. Jadi itu El Quip mungkin sedang melakukan reportase atau mungkin liputan mendalam untuk mendalami soal Liga Indonesia. Ini kan sebenarnya ini faktor yang bisa bikin Liga Indonesia makin terangkat lewat Persib Bandung. Nah, Bung Harpa melihat tren ini seperti apa nih? Jadi orang kan selalu berdebat antara hitam putih, kiri kanan, yin yang gitu-gitu ya. Tapi orang Inggris selalu mengatakan ada third way. Nah, soal kuota pemain asing misalnya, sedikit atau banyak, kan ada kepentingan masing-masing nih. Sebenarnya kalau nggak salah di Laos atau Kamboja, Thailand, gue lupa, itu menerapkan kebijakan yang gue bilang tadi third way. Jadi gini, menurut gue, supaya kepentingan nasional itu tidak terganggu, dalam arti kolam pemain lokal juga tetap ada, tapi juga kepentingan klub untuk bisa bermain atau berkompet di level Asia juga ada. Bikin pengecualian. Jadi kalau tim-tim yang memang berlaga di ACL 2, jatahnya nggak apa-apa banyak. Mau 10, mau 8, mau 7, terserah. Tapi kalau yang nggak main, ngapain dikasih kuota banyak-banyak? Di press, kalau perlu cuman 5, di lapangan 3. Gitu. Supaya apa? Supaya tetap banyak pemain lokal untuk kesempatan untuk main. Tapi kalau tim seperti Persib, Dewa United, yang dalam hal ini bermain di kompetisi ACL, di Asia lah ya, ya
mereka mau nggak mau kan harus bersaing dengan tim-tim yang kuat di Asia. Ya dengan pemain yang ada lokal ya mohon maaf ya mungkin belum terlalu bisa berkompet. Nah itu nggak apa-apa, dibanyakin gitu loh. Kalau nggak salah negara itu ada yang mengadopsi itu. Nah karena waktu itu gue sempet ngobrol dengan Coach Indianto Nugroho gitu. Kita tahu lah di eranya beliau kan pemain asing itu cuma 3. Ya kan? 1 pemain depan. Biasanya gitu, 1 gelandang, 1 back. Nah, dengan let's say pemain depan dulu kita ngomong ya, hanya 1. Dulu tuh tim tuh biasanya wilayah barat, wilayah timur mungkin ada 22, 24, gue lupa ya, ada sekitar 20-an. Berarti kan ada 20 striker yang bermain kan, lokal. Nah, dari 20 masa nggak ada sih 2 atau 3 yang lahir. Nah, itu yang maksud gue harapan gue, ya kita waktu itu udah buat, wah ini banyak, perlu, enggak, dikit dong biar pemain lokal bisa main, enggak. Jalan tengahnya gitu aja kalau menurut gue. Jadi kepentingan nasional nggak terganggu, kepentingan untuk keluar pun pemain-pemain atau tim-tim yang bermain di Asia itu bisa compete dengan membeli pemain-pemain yang bagus, dan kebetulan tim-tim yang compete sekarang kan Dewa United dan Persib Bandung kan keuangannya juga luar biasa kan, jadi mereka bisa membeli. Jadi itu sih, jadi jangan dipukul rata, kaku harus begini harus begitu gitu.